Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua kakak-kakak kelas 2 Banten dan kelas 2 Jakarta? Semoga semua tetap dalam keadaan sehat dan tetap semangat mengikuti pembelajaran dari rumah ya. Nah, kakak-kakak, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, maka kita awali dulu dengan berdoa ya. Ayo kita berdoa bersama-sama. Sikap berdoa. Doa hendak belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggikanlah kecerdasanku. Amin. Baik, kakak-kakak, selanjutnya silakan siapkan buku petiknya ya. Nah, kakak-kakak, siapa yang masih ingat tema pembelajaran kita? Ayo, siapa yang masih ingat? Iya, betul. Tema pembelajaran kita yaitu tema 1 tentang hidup rukun. Sedangkan subtema kita hari ini kita masuk pada subtema 3 yaitu hidup rukun di sekolah. Nah, kakak-kakak, materi kita hari ini yaitu tentang kalimat perintah dan kalimat penolakan. Silakan disimak ya penjelasan Ustazah berikut ini. Nah, kakak-kakak, apa itu kalimat perintah? Ada yang tahu apa itu kalimat perintah? Iya, kalimat perintah adalah permintaan untuk melakukan sesuatu. Perintah disampaikan dengan kalimat perintah. Kalimat perintah terdapat pada cerita dan lagu. Kalimat perintah juga terdapat pada percakapan sehari-hari. Nah, kalimat perintah itu ada ciri-cirinya, Kakak. Nah, berikut ini adalah ciri-ciri kalimat perintah. Yang pertama, jika ditulis diakhiri dengan tanda seru. Yang kedua, jika diucapkan memiliki intonasi tinggi di awal kalimat dan rendah di akhir kalimat. Yang ketiga, kata awal menggunakan tambahan lah atau kan. Misalnya, bawalah, bawakan, ambillah, dan ambilkan. Nah, ini adalah ciri-ciri kalimat perintah. Nah, kakak-kakak selanjutnya coba perhatikan contoh kalimat perintah berikut. Yang pertama, sayangilah teman-temanmu. Di situ ada tanda serunya ya, Kakak. Kemudian, hormatilah gurumu. Kemudian, masuklah ke kelas dengan tertib. Berikutnya, buanglah sampah pada tempatnya. Berikutnya, bacalah cerita ini. Kemudian, perhatikan gambar berikut. Berikutnya, mainkan alat musik ini. Lakukan pemanasan sebelum berolahraga. Dan yang terakhir, rapikan meja dan kursi. Nah, ini adalah contoh kalimat perintah yang diakhiri dengan tanda seru dan diakhiri kata lah dan kan. Nah, berikutnya adalah kalimat penolakan. Kalimat penolakan isinya tidak membenarkan sesuatu. Kalimat penolakan juga
menunjukkan tidak ingin melakukan sesuatu. Kalimat penolakan terdapat dalam cerita. Kalimat penolakan juga terdapat dalam percakapan. Nah, kalimat penolakan juga itu ada ciri-cirinya, Kakak. Berikut ini adalah ciri-ciri kalimat penolakan. Yang pertama, kata tidak sebagai tanda menolak. Yang kedua, kata maaf dapat digunakan untuk mengawali penolakan. Yang ketiga, kata terima kasih dapat digunakan untuk menutup penolakan. Dan yang keempat, kata lain kali dapat diucapkan di awal atau di akhir penolakan. Nah, ini kakak-kakak adalah ciri-ciri kalimat penolakan. Coba kakak-kakak perhatikan contoh percakapan berikut. Rio, besok pagi kita bermain bola yuk. Kira-kira Rio menjawab seperti apa ya? Nah, Rio mengucapkan kata penolakan dengan, maaf Agung, aku tidak bisa. Aku ingin membantu ayah membersihkan rumah. Nah, ini adalah contoh ajakan dan penolakannya. Nah, berikut ini adalah contoh kalimat penolakan yang lain ya, kakak-kakak bisa dilihat. Yang pertama, maaf ya, aku tidak bisa. Kemudian, lain kali saja ya. Kemudian, tidak dulu ya. Lain kali ya, teman. Maaf, aku tidak mau. Kemudian ada juga, maaf, kali ini aku tidak ikut ya. Ini adalah beberapa contoh kalimat penolakan. Nah, kakak-kakak, ketika ada yang memberikan perintah kepada kita, maka kita boleh menolak jika perintah tersebut dapat membawa kita kepada kesesatan. Jadi tidak semua perintah itu harus kita lakukan. Kalau perintah itu menurut kita tidak baik, maka kita boleh menolak. Kalimat perintah itu juga terdapat dalam Al-Quran, kakak-kakak. Ya, seperti dalam surah Al-Imran ayat 102 yang artinya bertakwalah kalian kepada Allah. Jadi kalimat perintah itu juga sudah terdapat di dalam Al-Quran. Namun ketika ada yang memberikan perintah kepada kita, kita boleh menolak ya. Jika kita menganggap perintah itu perintah yang tidak baik. Baik kakak-kakak, demikian penjelasan materi hari ini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.